Oke, halo teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini adalah pertemuan yang ke-17 ya, jadi kita sudah Ya, mulai masuk 16 pertemuan terakhir ya, artinya kita tinggal setengah jalan lagi teman-teman. Tetap semangat ya, tetap ikuti kelasnya sampai selesai, biar teman-teman materinya lengkap gitu, materi lengkap dan di akhir kelas ini nanti kita akan buat project yang lebih keren lagi dari project-project sebelumnya. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru, teman-teman. Sebentar, kakak share screen terlebih dahulu. kita orang 3 orang. Kita akan belajar materi baru. Wait, kakak buka-bukain dulu ya. Oh, wow, sini. Oke, oke. Sudah kelihatan Arjuna, Syamil? Sudah. Kelihatan? Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang operator logika ya. Ada yang pernah dengar apa itu operator logika? Siapa tahu ada yang udah dengar, udah pernah belajar. Arjuna, Syamil, belum pernah? Oke, kalau belum pernah, tepat teman-teman berada di kelas ini ya. Berarti teman-teman belajar hal baru nih hari ini. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar operator logika. Fungsinya apa, Kak? Belajar operator logika. Fungsinya adalah kita akan membuat setelah belajar operator logika, kita akan bisa membuat kondisi yang lebih rumit di dalam sebuah game gitu. Lebih rumit itu seperti apa? Kalau sebelumnya kan kita hanya bisa membuat perintah atau perintah itu baru berefek jika sebuah kondisi itu terpenuhi. Misalnya, ketika sprite diklik, maka akan terjadi sesuatu gitu kan. Itu kan kondisi namanya. Nah, sekarang kita akan membuat kondisinya lebih rumit. Artinya kita akan bisa menggabungkan lebih dari satu kondisi baru bisa terjadi sesuatu. Misalnya, sprite bisa bergerak jika sprite-nya kita klik dan mouse-nya bergerak gitu. Mouse-nya kita gerakin dan sprite-nya kita klik baru sprite-nya itu bisa bergerak. Artinya menggabungkan dua kondisi dalam satu perintah gitu ya. Nah, itu disebut operator logika atau operator logik. Oke, kita akan belajar itu hari ini, teman-teman. Nah, operator logik itu terbagi menjadi tiga ya. Ada operator AND, OR, dan NOT. Nah, ini bahasa Inggris ya. AND, OR, dan NOT. Ada yang tahu artinya AND itu apa, OR itu apa, NOT itu apa? Dan atau tidak. Betul. Dan AND itu dan, OR itu atau, dan NOT itu tidak. Gitu. Nah, kondisinya itu akan sesuai dengan eh, artinya ya teman-teman ya. Nanti kondisinya akan sesuai dengan arti dari kata-kata ini gitu. Nah, teman-teman nantinya ya, di masa depan mungkin teman-teman ingin kuliah IT atau ingin belajar lebih dalam tentang programming atau dunia IT, nanti teman-teman akan menemukan operator logik ini, logika operator. Kakak baru ketemu materi operator logika itu pas kuliah. Teman-teman masih SD, tapi sudah belajar tentang operator logika. Keren sekali ya. Jadi teman-teman harus bangga dengan eh, apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini. Apalagi nih
teman-teman 2 dari sekian banyak yang hadir ya. Jadi artinya banyak nih yang nggak hadir hari ini rugi karena nggak dapat materinya gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, habis itu selain kita belajar eh, definisi ya, definisi dari logika AND, logika OR, dan logika NOT, kita juga akan hands on atau mempraktikkannya di game ya, di game Scratch atau game yang disediakan oleh Algorithmics. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke logika AND, OR, dan NOT, kakak mau jelasin satu logika yang wajib teman-teman pahami. Namanya adalah logika proposisi. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya. Proposisi itu apa, Kak? Aku baru dengar, Kak. Gitu. Teman-teman nggak usah pusing sama namanya. Teman-teman cukup tahu ini aja. Jadi, logika proposisi itu adalah kondisi di mana suatu hal bisa ditentukan apakah hal tersebut benar atau salah. Gitu ya. Nah, kondisi itu bisa dikatakan sebagai pernyataan ya. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pernyataan. Gini, kakak yakin teman-teman ini hal baru banget ya yang teman-teman dapatkan gitu ya. Mungkin teman-teman masih bingung, ini apa lagi? Gak jelas gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa, wajar. Itu adalah reaksi yang wajar untuk reaksi yang wajar jika kita menerima sesuatu yang sangat baru, gitu ya. Suatu ilmu yang sangat baru. Itu reaksi yang wajar. Tapi saran kakak, teman-teman, kalau memang belum paham materi hari ini, nanti di lagi ya, ditonton ulang ya, di murojaah ya. Kalau teman-teman pernah dengar ya kata-katanya, di murojaah gitu ya. Jadi diulangin materinya sampai paham. Kan ini bakal kakak upload di YouTube juga, nanti teman-teman tinggal tonton lagi aja materinya. Oke, kita lanjutin. Intinya teman-teman, logika proposisi itu adalah logika true dan false ya. True dan false. Ada yang tahu gak artinya true dan false? True benar, false salah. Betul, Arjuna, mantap. Good job. True benar, false salah. Intinya logika proposisi itu logika true dan false gitu. Benar dan salah. Nah, di sini benar itu akan dilambangkan dengan angka 1 dan salah itu akan dilambangkan dengan angka 0 gitu ya. Kakak kasih contoh teman-teman biar ada contohnya di kehidupan nyata. Barang-barang yang menggunakan logika proposisi itu banyak sekali tanpa teman-teman sadari. Misalnya ya, tombol power di TV. Semuanya punya TV kan di rumahnya? Punya. Nah, TV itu kalau dipencet tombol powernya, apa yang terjadi? Nyala. Hidup. Nyala, betul. Nah, kalau TV-nya nyala, di logika proposisi itu disebut true, gitu. True. Nah, kalau kita pencet lagi, apa yang terjadi? Mati. Betul. Nah, kalau mati di logika proposisi itu disebut false. Ya, jadi hidup dilambangkan dengan angka 1 dan false dilambangkan dengan atau mati dilambangkan dengan angka 0. Atau contoh lain yang menggunakan logika proposisi banget nih. Ada nama alatnya adalah saklar. Saklar itu fungsinya untuk apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Saklar untuk ngidupin dan matiin lampu. Ada kan ya? Teman-teman di rumahnya saklar. Ini kakak lihat Ada. rumahnya pada nyala kan? Terang nih. Ada saklar lampu kan? Ya, di sini terang nih. Iya. Nah, saklar lampu Kalau itu dimatiin, cuman ada 2 kondisi, teman-teman. Hanya ada true dan false kondisinya. Saklar lampu itu. bukan jadi gelap. Nyalain lagi, nyalain lagi. Saklar lampu itu hanya ada 2 kondisi. Jadi, saklar lampu itu menggunakan logika proposisi, true dan false. True itu nyala, false itu mati. Nyala itu dilambangkan angka 1, Nyala, mati. mati itu dilambangkan Nyala, 0. mati. Betul. Nah, seperti tombol Nyala, kamera. Tombol kamera di zoom itu juga mati. menggunakan logika proposisi. True itu nyala, false itu mati. Gitu ya. Gampang ya, udah paham ya teman-teman ya. Logika Paham. Kalau nyala dilambangkan angka apa?
1. Tuh, kalau mati? False. Kosong. Oh, mantap. Oke. Gila. Gila. Sorry. Maaf. Ceplosan. Keren, teman-teman. Keren banget. Kakak dulu ya pas kuliah. Mahamin logika proposisi. Lama. Teman-teman baru sekali jelasin langsung paham. Keren banget. Oke. Kita lanjut, teman-teman. Hebat ya anak-anak zaman sekarang ya. Canggih-canggih. Oke. Sekarang kita sudah masuk ya, teman-teman, ke operator logika. Masih ingat nggak? Tadi ada 3 operator logika apa aja? Ayo, ingat? Nyalain mic-nya, Syamil. Masih ingat, Arjuna? True. Nggak ada true, nggak ada true. True false itu logika proposisi. Kelihatan. Kalau operator logika apa? Tadi ada 3. Ini ada satu. Or Udah tahu. not and. Betul, mantap, Syamil. Masih ingat. And, or, dan not ya. And, or, dan not. Oke. Nah, sekarang kakak jelasin and dulu. Jadi logika and itu definisinya adalah jika 2 argumen benar, maka hasilnya akan benar. Jika ada 2 kondisi ya, yang hasilnya adalah benar atau true atau 1 gitu ya, maka hasilnya akan benar. Bingung kan? Gak apa-apa, kakak lama Bingung memahami. banget. Bingung banget. Nanti di game teman-teman akan lebih paham, kakak yakin. Jadi ada jika 2 kondisinya benar, maka hasilnya akan benar. Nah, jika salah satunya salah, maka hasilnya akan salah. Jadi logika N itu harus 2 kondisi yang terpenuhi. Harus dua-duanya itu benar. Harus dua-duanya bukan benar. Harus dua-duanya itu sama. Misalnya sama-sama salah atau sama-sama benar. Sama-sama true atau sama-sama false. Ya. Jika sama-sama true, maka hasilnya akan true. Jika sama-sama false, maka hasilnya akan true. Tapi, jika salah satunya true atau false, jadi tidak dua-duanya true atau false ya, hanya salah satu saja, maka hasilnya akan false. Gitu. Itu logika N. Oke. Nah, ini kakak jelasin ya, pakai saklar lampu lagi, teman-teman. Kayak tadi. Kalau saklar lampu hidup, true atau false? Kalau hidup? False. True. True. Angkanya? 1. True? 1. Nah, ini angkanya berapa? 0. 0. Ini? 0. 0. Nah, ini ada 2 kondisi kan? Artinya ini false, ini false. Nah, jika sama-sama false, sorry teman-teman. Kondisi logika N itu hanya akan true jika sama-sama true. Jadi selain true, dia tidak akan true. Nah, ini kan sama-sama false ya. Ini false ya, sama-sama 0, maka lampunya mati. Kalau lampunya mati, false apa true? False. False, betul. Karena di sini sama-sama false ya. Nah, terus di kondisi kedua, di sini kalau 1 apa tadi? True. True. Kalau 0? False. Nah, di sini yang true-nya hanya 1. Hasilnya tetap mati. Berarti hasilnya masih false. Terus di sini juga yang true hanya 1 ya. Di sini false, di sini true. Nah, hasilnya masih false. Nah, kondisi N itu harus semuanya true, harus sama-sama true. Maka jika sama-sama true, hasilnya akan true, akan nyala lampunya. Gitu. Jadi kondisi N itu mudahnya adalah akan true jika 2 kondisinya true atau seluruh kondisinya. Jadi kita bisa lebih dari 2 kondisi ya. Jika seluruh kondisinya adalah true, itu adalah logika N. Oke, nggak apa-apa kalau belum paham, nanti teman-teman bisa pelajarin ulang ya. Kayak gini nih, ini rangkumannya ya.
di sini false false hasilnya false, ini false true hasilnya false, terus true false hasilnya false, dan true true hasilnya true. Jadi harus dua-duanya true kalau n ya. Jadi true and true maka true. Jika false and false, false, false and true, false, true and false, false, true and true, baru true. Jadi harus sama-sama true ya. Harus sama-sama satu. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ke logika OR. Nah, logika OR itu jika salah satu benar, maka akan dianggap benar. Jika salah satu true ya, maka akan dianggap true. Tapi jika dua-duanya false, maka akan false. Gitu teman-teman. Oke, kita lihat. Di sini ada false sama false. Ya. Dia akan false. Nah, di sini ada false sama true. Hasilnya akan di sini. True sama false. Hasilnya akan true. Di sini ada false sama true. Hasilnya akan true. Oh, ini pertanyaan ya, malah kakak kasih tahu. sorry. Nih, ini true sama false. Kalau di logika N, dia akan true. Dia akan nyala jika sama-sama true kan? Jika dua-duanya true. Nah, kalau di OR, salah satu aja true, dia akan true. Di sini juga, salah satu aja nih true. Dia akan true. Nah, apa yang terjadi jika dua-duanya true, teman-teman? Di logika OR. Dia akan true apa false? False. False. Yakin? Dia akan false apa true? True. Eh, True. Dia akan true. Betul. Nih, di sini ada. Dua-duanya true, dia akan true. Jadi, di logika OR itu seperti kebalikannya N ya. Kalau N itu kan harus true dua-duanya baru true. Kalau false, harus false dua-duanya baru false. Gitu, teman-teman. Kayak kebalikannya N. Gitu ya. Jadi harus dua-duanya true. Artinya, di logika OR, kita cukup memenuhi satu kondisi aja, maka bisa berhasil. Misalnya gini, di implementasi game ya. Misalnya, kita ingin membuat sprite itu bergerak ke arah kanan jika kursor mouse-nya ngeklik sprite dan bergerak ke arah kanan. Nah, itu kan harus dua kondisi ya. Harus dua kondisi terpenuhi. Jika kita klik sprite-nya, misalnya sprite lampu ini akan bergerak ke kanan jika kita klik lampunya dan kursor mouse-nya kakak arahin ke kanan. Nah, nanti baru mouse-nya ini lampunya ini akan bergerak ke kanan. Itu logika N. Harus dua kondisi. Nah, kalau logika OR, salah satu aja antara kakak gerakin kursor mouse-nya ini ke arah kanan atau kakak klik sprite lampunya, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi cukup salah satu kondisi aja terpenuhi, maka perintahnya akan berjalan atau true ya. Perintah berjalan itu true, perintah tidak berjalan itu false. Gitu teman-teman. Kalau belum paham nggak apa-apa, tenang aja. Nanti bisa diulangin lagi. Nah sekarang terakhir, logika not. Not itu adalah kebalikan dari suatu argumen ya. Intinya adalah not false artinya true, not true artinya false. Udah gitu aja. Not false artinya true, not true artinya false. Ngerti nggak? Not itu artinya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya not Tidak. artinya apa? Tidak kan? Tidak benar artinya salah. Jika tidak salah artinya benar. Udah gitu aja. Tidak salah artinya benar. Semua. Tidak benar artinya salah. Gitu. Oh, Paham kan? Gampang kan ini ya, not ya. Jika tidak benar berarti apa? Jika tidak benar artinya apa? salah. Salah. Jika tidak Eh. salah, iya benar. Jika tidak Benar. salah, benar. Udah gitu aja, kebalikan. Gampang ya, kalau not gampang ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mempraktikkan pemahaman kita tentang
logic operator ke dalam sebuah game. Oke, kita buka dulu gamenya. Sini ya. Ping. Sebentar. Hmm. Kakak udah buka sih sebenarnya. Sebentar. Biar teman-teman lihat nanti kerjainnya yang mana. Oke. Kita udah mulai masuk modul 3 ya, yang game. Nah, nanti teman-teman kerjain lesson 1, nomor 1, dan nomor 2. Lesson 1, nomor 1, dan nomor 2. Oke, sekarang kita kerjain nomor 1 dulu. Menyortir kargo. Menyortir kargo. Sebentar. Ini mah udah pernah ya? Sorry. Lesson 4. Sorry, lesson 4 nomor 1, teman-teman. Kita udah lesson 4 ya, bukan lesson 3 ya. Oke, berarti kita ngerjain scratch dulu ya. Kerjain scratch dulu. Oke. Kita baca dulu soalnya. Soalnya adalah sprite kucing. Ya. Sprite kucing. Tugas kucing ya, judulnya. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, dia tidak terjadi apa-apa. Nah, kita baca deskripsinya. Pindahkan sprite kucing dengan mouse. Jika, nah ini kondisi ya. Kalau ada tulisan jika, itu udah artinya kondisi atau pernyataan. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing dan mouse sedang ditekan, maka sprite akan mengikuti mouse. Gitu. Jika kursor mouse menyentuh sprite kucing, ini udah menyentuh ya kursornya ya, dan mouse-nya sedang ditekan. Jadi kita tekan juga, nyentuh sprite dan kita tekan. Nah, maka sprite akan mengikuti mouse. Tuh. Kalau masih kakak tekan, sprite-nya bisa bergerak sesuai dengan mouse-nya. Gitu. Nah, tapi harus sambil ditekan. Gitu ya. Nah, di sini ada 2 tas, kita kontrol kucing. Nah, ininya ya, dua kondisi tersebut jika if menyentuh pointer mouse, touching pointer mouse pointer, dan juga if mouse ditekan atau mouse down, ditekan itu down ya nanti. Terus kita disuruh buat ini sama kita harus memeriksa kondisi tersebut secara terus-menerus, berarti pakai repeat forever. Jadi langsung aja, ini gampang sekali. Pakai repeat forever, terus pakai if, ya kita tinggal ikutin aja di sini. Ada if-nya touching mouse pointer ya. Kita ke bagian sensing, terus touching mouse pointer, habis itu if-nya ditaruh di dalamnya juga, jadi ada 2 kondisi ya. Sama mouse down, artinya mouse ditekan ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi sprite akan mengikuti mouse. Nah, akan mengikuti mouse itu ada di motion. Go to, nah go to ya, dia akan go to kemana? Go to ke mouse pointer. Jadi kalau kakak jalankan, terus kakak gerakin, nah sekarang udah bisa dia. Ngecek, betul semua teman-teman. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Boleh foto Ya. nggak? Boleh, foto, sok. Syamil, Arjuna silahkan difoto kalau mau. Sebenarnya nggak usah difoto juga nggak apa-apa teman-teman. Ini kan kakak upload ke YouTube. Teman-teman bisa lihat kapan aja. Tapi kalau mau difoto juga boleh. Nama pakai saya. Udah, Arjuna? Ya. Syamil nggak mau difoto? Nggak perlu ya. Nanti lihat di YouTube aja. Oke. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, ini masih sama teman-teman. Kita disuruh buat yang kayak tadi juga. Pindahkan sprite kucing dengan mouse. Jika mouse menyentuh kucing, mouse ditekan, sprite akan mengikuti mouse. Nah, sekarang tapi bedanya adalah kita disuruh menyelesaikan tugas namun dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kondisi.
dan menggunakan operator logika AND ya. AND itu jika dua-duanya true, jika dua-duanya kondisi terpenuhi, maka akan true ya. Logika AND itu. Jadi dua kondisinya harus terpenuhi dulu, maka baru programnya bisa dijalankan. Dua kondisi tersebut adalah mouse-nya menyentuh sprite kucing dan mouse-nya sedang ditekan. Nah, ini mouse-nya udah nyentuh sprite kucing dan ditekan, baru kucingnya bisa mengikuti mouse gitu ya. Jadi harus ada dua kondisi yang terpenuhi. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah-perintah ini, nanti kita rangkai aja dan pakai repeat forever biar kondisinya dicek terus. Jadi when green flag click, kita pakai repeat forever, ada di kontrol ya, repeat forever itu ada di kontrol. Mana? Oke, ini repeat forever. Nah, habis itu kalau tadi kan kita nggak ada tab operator ya teman-teman. Nah, sekarang ada nih tab operator. Jadi di tab operator itu ada 3 logika nih. Ada AND, ada OR, ada NOT. Ya. Kita tadi udah belajar ya. Tapi bawahnya makin Iya, makin banyak. Nanti kita akan belajar kok. Akan belajar juga yang lain. Jadi sekarang kita fokus ke AND, OR, sama NOT-nya aja dulu. join apple banana. Di dalamnya apple ada tempat ya. Ntar kita belajar ya itu. Kita fokus ke AND, OR, sama NOT dulu Arjuna. Nah, sekarang kita pakai if lagi teman-teman ya. Kita pakai if lagi. Nah, tapi kalau tadi kan if-nya itu langsung diisiin kondisi ya. Nah, sekarang kita bisa masukin dua kondisi ke dalam satu if. Nah, caranya adalah dengan menggunakan logika AND ya, atau OR juga bisa dua kondisi. Tapi di sini kan kita disuruhnya pakai AND ya, logika AND ya. Jadi kita bisa masukin logika AND atau logic AND. Nah, habis itu baru logic AND-nya kita isiin kondisi. Nah, kondisi pertama tadi apa? Kursor menyentuh sprite ya. Kursor menyentuh sprite berarti touching mouse pointer ya. Ini kemana nih? Nah, gini, touching mouse pointer and kondisi keduanya adalah mouse ditekan kan? Mouse ditekan berarti mouse down. Sini, mouse down. Kayak gini. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sprite-nya mengikuti mouse. Berarti Go to mouse go to mouse. pointer. Betul. Mana? Kok kakak nggak lihat? Nah ini. Pakai go to ya. Go to mouse pointer. Kalau kakak jalanin, sekarang sudah bisa kayak tadi persis sama. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi itu kita menggunakan dua if. Ya. Kalau sekarang kita hanya menggunakan satu if dan juga menggunakan operator logika. Operator logika yang dipakai adalah operator logic AND. Gitu ya teman-teman ya. Sama aja kayak yang sebelumnya, tapi bedanya sekarang kita pakai logic AND. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Udah paham? Semoga paham lah ya teman-teman ya. Oke, kita Biar lanjut pakai cahaya di mana sih? cek dulu. Biar pakai cahaya. Pakai cahaya flash. Kalau pakai flash nggak kelihatan nanti layarnya, Arjuna. Jadi mana caranya pengen tahu. Oh, kakak nggak tahu deh kalau di tab. Ya, kita lanjut aja ya. Nanti Arjuna bisa lihat programnya lewat video YouTube kok. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 judulnya panggil of elevator. Elevator tuh lift ya, teman-teman. Kalau kakak klik bendera hijau, dia tidak terjadi apa-apa. Tombol elevator akan bekerja jika salah satu sprite perempuan menghampiri tombol. Nah, artinya jika salah satu ya, salah satu saja yang true. Kalau salah satu aja yang true, biar jadi true atau biar perintahnya itu berjalan, artinya kita akan menggunakan logika OR ya, teman-teman ya. Jika salah satu saja yang true. Kalau N kan dua-duanya harus true, baru bisa true. Harus dua kondisinya true, baru hasilnya true. Kalau OR, salah satu saja yang true, maka hasilnya sudah bisa true. Gitu.
Nah, jika salah satu sprite saja yang menghampiri tombolnya, tombol itu yang ini. Untuk mengontrol sprite, gunakan tombol AD dan panah kanan kiri. Oke. Coba pencet. Kanan kiri nih gerak ya, yang baju ungu. Tuh, kalau nyentuh tombol elevator dia akan nyala. Atau yang ini Tapi juga. kok nggak mati lagi? Iya, nggak mati lagi. Kalau dipencet mati nggak? Nggak mati. Ya udah, yang penting kayak gitu aja. Kita ikutin aja sesuai dengan soalnya, teman-teman. Kalau biar mati lagi kan pakai logic lain berarti. Nah, sekarang kita tinggal ikutin ini aja nih, menyentuh tombol ya. Jadi langsung aja ini dibuat, teman-teman. Ganti kostum ke kostum 1, terus tunggu sampai menyentuh Every atau menyentuh Abby. Touching Every atau Abby ya. Every atau Abby itu berarti sprite-nya nih. Every dan Abby. Baru ganti kostum ke kostum 2. Nah, yang diganti customnya itu buttonnya ya. Sini kan ada 2 custom nih. Yang nyala sama yang mati. Nah, kita bikin mati dulu deh berarti. Berarti jika bendera hijau diklik, pakai event ya. Udah ada. Jika bendera hijau diklik, dia akan ke custom 1. Custom 1 itu mati ya. Mati betul. Nah, custom 2 hidup. Habis itu pakai wait. Nah, pakai kontrol ya. Wait until. Nah, terus pakai logic or. Touching. Sorry. Pakai touching. Nah, pertama Every. Terus kedua touching Abby. Waduh. Touching Abby. Gitu ya. Nah, ini udah bisa gerak belum? Udah bisa. Bentar. Ini udah ada nih. Abby juga. Oke. Kalau pencet. Udah bisa gerak. Oh, dia belum berubah ya? Wait. Oh, Next kostum. kakak tahu kenapa dia. Sebentar. Oh, sorry. Betul, belum switch kostumnya. Lupa. Ting. Ulangin ya. Kita ulangin. Who will open the elevator? Ting. Nah, udah bisa dia. Oh, udah gitu dong. Cek. Betul. Gampang ya ini ya. Kita tinggal ikutin aja nih yang di sini. Sekarang Cuna. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nama moto. Ya, Ayo. udah hilang. Hilang Arjuna. Nah, Tinggal ulang ikutin ini lagi aja nih sedikit, nanti nih. please. Oke, kakak ulang ya. Terus, Kostum saya 1, ulang. wait until. Tinggal ikutin ini aja nih. Wait until, terus Tolong, please. kita pakein or, terus touching, ya, touching Every atau touching Abby. Terus switch custom ke 2. Udah gitu dong. Dah, tuh, sok foto. Foto. Ya, boleh. Enggak gitu kan? Udah. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita langsung ke ini aja deh, ke game yang Nomor 4 emang apa? nomor 4 itu N. N juga. Jadi langsung aja kita ke yang ini ya, Cookie Mars nih nama gamenya, Cookie Mars. Nah, ini dia Cookie Mars. Oke. Jadi di sini kita disuruh untuk memilih dan memilah. Milih dan memilah bahan makanan ya. Jadi biar kokinya ini nggak bingung. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Kakak di sini akan jelasin 4 soal ya, biar seenggaknya ke backup semuanya, semua logika. Logika and, or, dan not. Oke, soal nomor 1. Nah, kita baca soalnya. Apa yang kita butuhkan untuk pai labu? Labu tentu saja gitu ya.
Jadi kita disuruh untuk membedakan labu dari semangka dan zukini. Zukini itu ini ya, timun ya. Zukini itu timun ya. Nah, kita disuruh ngambil labunya aja, teman-teman. Nah, kakak tanya nih sekarang ke Arjuna dan ke Syamil. Apa yang membedakan labu dari zukini dan semangka? Apa yang membedakan? Warna. Betul, warna. Warna Betul, warnanya. Bentuk. Kalau bentuk kurang lebih sama semangka. Ya, kita cek nih. Di sini ada 3 hal yang bisa membedakan sprite-nya ya. Ada bentuk, ada kita taruh sini ya dah, biar hidup. Oh, nggak bisa ya. Harus pakai if. Nah, coba. Atau nggak usah. Ada 3 nih. Ada warna, ada bentuk, sama ada ukuran ya. Sini ukurannya sama semua. Sama-sama large. Tidak ada yang kecil ya. Ini ukurannya besar semua. Sama-sama besar. Oke. Terus ukuran, shape atau bentuk ya. Hanya ada round dan thin. Bulat dan pipih atau tipis. Nah, labu sama semangka sama-sama round atau bulat. Jadi tidak bisa dibedakan. Nah, tapi yang bisa membedakan adalah color. Ini ada 3 warna. Ada red, green, sama orange. orange. Nah, zucchini Dari sama mana rednya? ya di sini nggak ada warna red. Berarti adanya orange sama green aja. Tapi Di soal lain nanti ada. Di soal lain ada yang tapi warnanya red. di ininya yang kayak tempat baksonya ada yang warna merah. Tempat bakso. Iya. Di pancinya ada yang warna merah. Tapi kita fokus ke buah-buahan yang ada di atasnya aja. Nah, di sini warnanya hanya ada 2 warna. Ada green dan orange gitu ya. Jadi kita yang bisa membedakan hanya warnanya gitu. Karena kalau dari bentuk ada yang sama, ukuran sama semua gitu ya. Jadi yang membedakan hanya warna. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja. Teman-teman jangan lupa ya, setiap teman-teman membuat logika atau kondisi, teman-teman harus pakai repeat forever. Fungsinya apa? Fungsinya agar kondisinya dicek secara terus-menerus gitu. Bukan sekali doang, jadi terus-menerus. Nah, kita bisa pakai repeat forever atau habis itu repeat forever-nya kita masukin if ya. Nah, baru if-nya kita pakaiin warna karena pembedanya hanya warna. If orange color, apa yang terjadi? Yang terjadi akan dimasak ya. Akan dimasak karena ingin memasak pai labu. Berarti cook. Pakainya cook. Untuk memasak pakainya cook gitu ya. Jadi di sini artinya ketika dipencet tombol start, apa yang terjadi? Yang terjadi jika ada sprite berwarna orange, maka dimasak gitu. Jadi jika tidak orange berarti tidak dimasak. Jadi hanya yang orange saja yang dimasak. Nah, sekarang kalau kakak pencet tombol start, yang orange masuk, yang hijau tidak masuk. Ya, hijau nggak masuk tuh. Jadi hanya yang orange saja nih yang masuk ke dalam pancinya. Yang hijau tidak. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Itu apa yang gambar gajah? Gajah bulat sama warna green sama kayak kucing. Jujur kakak nggak tahu. Nggak ngerti kakak itu apaan. Oke, intinya dari programnya ada pertanyaan nggak, teman-teman? Bentuk. Tidak ada ya, sudah paham ya program yang kakak buat ya? Paham? Wah, ini internet kakak nih kayaknya. Halo, halo. Halo. Cek, cek. Salam sih. Oh, Halo. halo, halo. 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 Suara kakak kedengeran, Arjun? Yo, Oke. beneran banget. Siap, mantap. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Paham? Gampang ya ini ya? Oke, kita lanjut ke soal Iya. nomor 2, teman-teman. Jangan lupa dibaca soalnya ya, biar ngerti harus ngapain.
Nah, di sini kita perlu memilih zucchini, ya. Zucchini sekarang yang kita perlu pilih. Zucchini itu timun ya, yang bentuknya timun. Nah, kalau zucchini yang membedakan apa dibandingkan semangka dan labu? Shape. Shape, betul. Shape. Cucumber. Yang membedakan shape. Cucumber. Ya, cucumber boleh. Berarti langsung aja kita buat kayak tadi, pakai repeat forever, terus dimasukin if, habis itu kita pilihnya shape ya. If tin, jika bentuknya tin, pipi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi cook. Yang terjadi akan dimasak. Langsung aja. Ini round, tidak. Ini tin, masuk. Round, tidak. Round, tidak. Round, tidak. Round, tidak. Tin, masuk. Gitu. Round, tidak. Round, tidak. Gitu ya. Jadi hanya yang dimasak hanya yang tin saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya, ini masih gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. 3. Ini belum pakai logik ya. Lah, Oke, yang mulai sekarang ada yang baru. Sekarang ada labu yang kecil. kalau yang kecil pakainya size ya. Ada wortel yang kecil. Nah, ini ada yang kecil juga pakainya size. Oke. Sekarang masukkan zucchini dan timun ke dalam panci. Nah, jadi Kenapa waduh ngelek-ngelek nih. 4 enggak? Yang 4 enggak. Langsung Itu di dilewati. skip. Soalnya mirip sama soal nomor 1 dan 2. Ya. Itu Nomor tadi ada yang terskip. terskip yang mana? 5. Tadi lihatnya zucchini sama wortel, nggak zucchini sama timun. Oh, soal nomor Yang nomor 5. 5. Tomat dan wortel. Tapi yang nomor 4 ada yang kecil sama besar. Tomat dan wortel pakainya berarti warna ya. Yang 4 Kita nomor ada 6 yang aja. kecil sama besar yang 4. Enggak, itu belum pakai Yang 4 logika juga N. ada yang kecil sama besar. Iya, tapi belum pakai logika N. Jadi langsung aja ke yang pakai logika N ya, Arjuna sama Syamil. Jadi nomor 3 sampai 5 itu belum pakai logika apa-apa, masih sama kayak soal nomor 1 sama 2. Jadi kita langsung ke soal nomor 6 aja ya. Oke, di soal nomor 6, kalau kita baca soalnya ya, di sini kita harus memasukkan zucchini dan timun. Zucchini dan Kok timunnya lebih besar daripada yang tadi? ini zucchini yang besar, timun yang kecil nih. Gitu. Yang besar itu zucchini, yang besar zucchini, yang kecil timun. Oke, berarti apa yang kita pikirin? Apa yang menyamakan zucchini dan timun? Zuki sama timun masuk ke panci. Iya, betul, masuk ke panci. Yang samain apa? Yang sama antara zucchini dan timun tuh apanya aja? Kira-kira. Warnanya sama nggak? Size. Kecil sama Sama. besar saja, size. Itu membedakan. Yang menyamakan. Color. Color dan Shape. shape. Betul. Sama-sama tin ya dia ya. Tidak bulat ya. Tidak round. Nah, berarti kita pakai forever lagi, repeat forever, pakai if. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan logika N. Jadi harus dua-duanya kondisinya terpenuhi. Jadi sama-sama green ya, sama-sama green and dan sama-sama shape-nya adalah tin gitu. Tin. Nah, jika dua kondisi ini terpenuhi, maka akan cook, akan dimasak. Jadi zucchini itu green dan tin, dan juga timun itu green dan tin juga. Gitu. Jadi kalau wortel dia tin tapi tidak green, berarti tidak masuk. Apel green tapi tidak tin, dia round, jadi nggak masuk gitu ya. Jadi hanya yang green dan tin yang masuk, gitu teman-teman.
Jadi di sini kita bisa pakai logic AND. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham Ya. programnya? Kalau ada yang bingung, kalau ada yang masih bingung, tanya aja teman-teman. Paham ya? Kenapa langsung ke nomor 8? Kakak soalnya udah tahu Arjuna. Soal nomor 7 itu sama kayak soal nomor 6 cara ngerjainnya. Jadi nggak usah kakak jelasin lagi. Jadi langsung aja ke soal nomor 8 gitu. Karena kan teman-teman udah paham soal nomor 6. Jadi soal nomor 7 nggak perlu kakak jelasin lagi. Gitu ya. Kalau kakak skip soal tuh artinya gitu teman-teman. Artinya soal yang kakak skip itu sama persis cara ngerjainnya kayak soal yang udah kakak jelasin. Oke? Kita sekarang lanjut nomor 8 ya. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini agak agak rumit, rumit dikit. Di sini soalnya masakan apa yang ada labu, ada timun, ada cabai merah. Nah, menarik Salad. kan setiap konstruksinya. Oke, jadi kita harus memasukkan labu, timun, dan cabai gitu ya. Labu, timun, dan cabai. Oke, langsung aja kita pakai repeat forever. Nah, sekarang kita misalnya labu dulu ya. Kita bikin kondisi untuk labu dulu. Labu itu, jadi langsung aja nih. Labu itu warnanya orange, habis itu dan ya, pakai N, orange dan bentuknya round ya. Habis itu ukurannya pakai N blue juga Large. jangan lupa. Ukurannya large gitu. Terus baru di cook. Itu labu. Terus pakai if lagi bawahnya. Sekarang kita bikin timun. Nah, kalau timun itu warnanya green, Green. terus Tin. N juga jangan lupa. Betul. Dia bentuknya thin, tidak round ya. Thin, terus pakai N lagi. Ukurannya Small. 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 Gitu, baru kita cook. Terus kita sekarang bikin kondisi untuk cabai. Nah, cabai itu warnanya merah ya. Red sudah betul. Terus dia shape-nya itu thin ya. Tin. Thin, betul. Tidak bulat ya dia. Thin, tidak round. Terus N lagi. Size-nya apa? Small. Small, betul. Terus kita cook. Kayak gini. Jadi jika tiga kondisi ini terpenuhi, jika salah satu dari tiga kondisi ini terpenuhi, maka dia akan masuk. Nah, cabai masuk. Gitu. Dicek nih satu-satu nih. Bukan, nggak masuk berarti. Hijau, nah ini dicek nggak masuk. Nah ini masuk nih salah satu. Nah masuk. Gitu ya. Jadi dia dicek nih tiga kondisinya pada satu sprite. Apakah memenuhi di antara tiga kondisi tersebut? Kalau ada yang memenuhi salah satunya, maka akan masuk. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Ada? Oke. Kalau tidak ada, kakak jelasin satu lagi deh. Sekarang gambarnya emang apa gambarnya? Gambar apa tuh? Gambar itu yang habis smile, smile. N ya? Bagus, mungkin kita bisa membuat restoran di Mars. Udah gitu dong. Oke, sekarang kakak jelasin satu lagi. Ini OR ya, kita akan pakai OR. Ayo kita buat salah satu tomat atau timun ya. Tomat atau timun nih harusnya. Tomat dan timun ya. Tomat dan timun. Tomat dan timun. Berarti kita bisa kalau tomat dan timun dan kita pilih salah satunya, itu kita bisa pakai OR. Kenapa pakai OR? Karena tomat dan timun itu eh wait.
tomat dan timun itu either dia red atau dia tin gitu ya. Jadi pakai if red or tin. Ayo kita buat Tom Syamil. Nah, Terus kita cook. nah, Jadi em, jadi kalau misalnya dia red dia akan masuk, kalau dia tin sorry, dia juga akan masuk. Tidak red, tidak tin. Red masuk. Red masuk. tuh. Ini tidak red, tidak tin, nggak masuk. Tidak red dan tidak tin juga. Ini tin, masuk. Gitu. Ini tidak red, tidak tin, nggak masuk. Ini tidak red, tidak tin, masuk. Jadi jika salah satu kondisinya terpenuhi antara red atau tin maka dia akan masuk gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Nah, Oke, kalau nggak ada, katanya tadi 4 doang. iya 4 Kok kondisi jadi banyak? bonus. Biar paham. Biar paham, betul Syamil. Terima kasih udah jawab. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup teman-teman? Nggak berasa ya, sejam Belum. doang ya. Udah sejam loh, materi doang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, abis ini teman-teman tolong dikerjakan soalnya secara mandiri ya. Kalau masih bingung, boleh tanya kakak. Nanti atau teman-teman juga bisa tonton materinya ulang ya, kalau masih bingung. Kakak akan upload di YouTube. Oke. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita foto-foto dulu teman-teman. Gaya bebas. 1, Ganti filter. boleh. Monggo. Kenapa Syamil nggak mau foto? Udah. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, akhir. 1, Ada lagi. 3. Sekali lagi boleh nggak? Boleh. Sok. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dikerjakan dan juga ditonton video rekamannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima Pada, kasih. pada biru. Dadah.